Selamat pagi 5M dan selamat pagi 5V. Hari ini kita pagi. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Iya, Pagi Bu. pagi semuanya. Pagi Bu. Hari ini kita mau melanjutkan materi yang 2 minggu yang lalu ya berarti ya. Karena yang minggu kemarin kita presentasi. Meskipun ada beberapa yang belum presentasi. Coba siapa yang merasa belum presentasi, ada yang ngangguk-ngangguk gitu ya. Ngangguk-ngangguk, kaos biru itu ngangguk-ngangguk. Iya. Iya, bisa tahu. Ada yang belum ya. Kemana Alfred? Peninggalannya nggak bisa Bu. Oh, oke. Jadi presentasinya nggak bisa. Ya, Bisa. oke, nggak apa-apa. Nanti ada waktu sendiri ya. Oke, sekarang kita mau melanjutkan. Kemarin kita udah belajar tentang sampai proklamasi kemerdekaan. Indonesia merdeka tahun tanggal 17 Agustus 1945. Wah, setelah merdeka enak. Bayangkan ya, setelah beratus-ratus tahun dijajah oleh Belanda, lanjut ke tangan Jepang, orang Indonesia baru saat ini, kelihatan nggak tulisannya ya? Meskipun agak kecil nggak apa-apa ya, kelihatan ya. Sejak tanggal ini mereka bisa merdeka. Kebayangkan kalian berhari-hari, berbulan-bulan nggak pernah keluar rumah, hanya sampai teras mentok. Kalian selalu keliling setiap hari itu di teras, ruang tamu, dapur, kamar mandi, kamar tidur, meja belajar, dapur, kamar mandi, teras, cuma gitu doang kan. Suatu saat kalian boleh keluar dan boleh ke sekolah. Betapa bebasnya ya, karena bisa merasakan kebebasan, akhirnya kalian akan berusaha untuk tidak terkurung lagi. Nah, bangsa Indonesia waktu itu seperti itu. Itu masih mending, kita masih mending kan. Sebelum kita sekarang terkurung di rumah masing-masing, sebelumnya kita pernah merasakan bebas. Makanya kita bisa membandingkan dua hal. Enakan yang mana, saat di rumah apa saat kita boleh bebas, gitu kan? Nah, tetapi bangsa Indonesia waktu itu yang namanya 350 tahun berarti apa? Dari sejak dia lahir sudah dijajah Belanda, sampai dia gede, dia tua, dia punya anak, dia punya cucu di tangannya Belanda, ya kan? Dijajah Belanda terus. Jadi nggak tahu rasanya merdeka itu seperti apa. Nah, setelah akhirnya mereka merasakan kemerdekaan 17 Agustus, 18, 19, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, rasanya enak banget, nggak ada yang ngekang, ya kan? Nah, mereka baru merasakan kemerdekaan itu seperti apa, rasanya senang. Dan mereka bertekad pasti nggak akan pernah mau aku dijajah. Sekarang mungkin kita bisa seenaknya karena kita nggak pernah merasakan dijajah. Buat orang-orang yang lahir tahun itu, karena pernah merasakan dijajah, mereka udah nggak ingin lagi dijajah. Karena setelah membandingkan dengan merdeka, jauh lebih enak merdeka. Tiba-tiba Agustus, September, memasuki bulan Oktober awal, masuklah tentara sekutu ke Indonesia. Loh, tentara sekutu ngapain Bu? Tentara sekutu tahu Indonesia sudah menjadi negara. Makanya sekutu masuk ke Indonesia izin sama Presiden Soekarno. Dan diizinkan karena tujuannya ingin melucuti senjatanya para tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia. Ya, jadi maksudnya diambilin senjatanya, kemudian Jepang ya udah sana pulang gitu loh ya, diusirin, dibersihin. Tetapi sekutu kan lagi mengutus tentara yang datang ke Indonesia, mewakili sekutu itu adalah tentara Inggris. Jadi dia menyuruh tentara Inggris datang ke Indonesia atas nama sekutu, bukan atas nama negara Inggris sendiri. Kamu datang atas nama sekutu untuk melucuti senjata tentara Jepang. Kemudian Belanda, ucuk, aku mau ikut dong. Lo ngapain ikut? Aku ikut bantuin sekutu. Alasannya ikut bantuin sekutu, tentara sekutu. Padahal tentara Belanda yang ikut
Itu tujuannya apa? Nggak terima dia bertahun-tahun Indonesia jadi jajahanku, kok sekarang dengan mudahnya dia merdeka, ya kan? Nah, tentara Belanda yang ikut dompleng datang ke Indonesia, istilahnya mereka pura-pura menjadi perwakilan sekutu, itu tentaranya namanya NICA, NICA, ya, tentara Belanda yang ikut sama pasukan Inggris datang itu NICA. Tadi kalau di kelas lain bilangnya rica. Rica itu makanan enak dimasak. Ya, bukan. Mungkin karena kepagian mereka belum sarapan tadi, makanya bilangnya gitu ya. Oke, nah terus kemudian mulailah bulan Oktober. Pasukan Inggris yang diboncengin, jadi sebenarnya yang diutus secara resmi adalah Inggris oleh sekutu. Belanda ikut membonceng. Istilahnya mereka ya udah aku mau bantuin kok, padahal ternyata tujuannya terselubung yang lain. Tentara Inggris yang datang ke Indonesia itu masuk ke beberapa kota. Ya, yang pertama, nih tulisnya sih udah rangkumin. Di buku kalian sebenarnya ada tapi tidak lengkap. Kalian yang punya kakak yang bukunya belum tema buku kurikulum tema 13 K13 itu bukunya jauh lebih lengkap ya. Kalau di sini kan cuma 2 halaman, nggak lengkap sih di situ ya. Yang punya kakak, cici, koko, kakak, abang, nah itu ada bukunya jauh lebih lengkap. Nah, itu mulai bulan Oktober tentara Inggris memasuki di beberapa kota banyak, tapi yang bisa sebutkan hanya beberapa aja ya. Misalnya Medan, mereka masuk ke kota Medan itu tanggal 9 Oktober. Kemudian ke kota mana lagi? Berikutnya tanggal 20 Oktober itu masuk ke Ambarawa. Kemudian berikutnya lagi masuk ke Surabaya. Arek Surabaya ya deren ya. Oke. Tanggal 25 Oktober. Nah. Kemudian ke Bandung. Bu, apakah cuma 4 ini? Enggak, banyak. Ada yang mereka ke daerah Sulawesi, ada yang ke Bali, ada yang ke yang lainnya, Semarang, tapi Bu Lisa nggak sebutin semuanya ya. Nah, oke. Nah, buram? Iya Bu. Iya Bu, buram. Aduh, buram. Dah? Buram? Belum. Oke, baiklah. Ibu bisa ulang. Ya. Mana sinyalnya? Oke ya, yuk Bu Lisa ulang ya. Oke. Nah, jadi tanggal 17 merdeka, bisa menikmati Agustus, September, lumayan lah ya 2 bulan ya. 2 bulan mereka menikmati rasanya merdeka itu seperti apa. Nah, bulan Oktober mulai masuk tentara sekutu. Masuk ke Medan tanggal 9 Oktober. Masuk ke Ambarawa 20 Oktober. Masuk ke Surabaya 25 Oktober. Masuk ke Bandung, ini awal Oktober tapi nggak disebutin tanggalnya, Oktober juga ya. Nah, awal mereka masuk itu tanpa izin. Tadi Bu saya udah bilang, mereka diberi izin oleh Presiden Soekarno karena punya tujuan yang jelas kan. Nah, tetapi saat mereka datang di kota-kota, beberapa kota ini, salah 4 ya, bukan salah 1 ya, karena banyak yang ini, tapi yang bisa sebutin hanya 4 aja. Mereka datang ke sini, tetapi dengan niatnya si Belanda ikut bonceng itu, mereka kan ingin kembali menguasai, maka terjadi bentrokan. Kalau kita tahu di Medan ada bentrokannya karena ada Medan area, di mana tentara Inggris batasin anak-anak pemuda Medan nggak boleh masuk wilayah sini. Wilayah sini adalah wilayahnya tentara Inggris. Itu karena apa? Rakyat Medan itu marah saat tentara Belanda dan Inggris membebaskan tawanan Jepang. Jadi Jepang itu dulu punya tawanan saat dia menjajah Indonesia, tawanannya orang Belanda. Jadi orang-orang Belanda yang masih ada di Indonesia sama Jepang di penjara, gitu loh ya. Nah, jadi saat Inggris masuk dan Belanda masuk ini datang, mereka ingin membebaskan, kemudian dibawa pulang. Dan harusnya memang seperti itu. Senjatanya Jepang dilucuti, diambil, mereka suruh pulang. Terus kemudian tawanan-tawanan, orang-orang yang ditahan, orang-orang Belanda yang ditahan, dibebaskan, kemudian dipulangin. Nah kan harusnya gitu. Tetapi di Medan enggak.
tahanan-tahanan tentara Belanda yang ditahan itu dibebaskan, kemudian dikasih senjata, dijadikan pasukan tentara. Nah, ini yang bikin rakyat Medan marah. Bentrokan di situ. Di Ambarawa. Nah, ini kalau Medan, Surabaya, Bandung itu perangnya melawan Belanda itu Belanda dan rakyat, ya kan? Di Surabaya dengan rakyat, makanya disebut arek-arek Surabaya, ya kan? Di Bandung dengan rakyat, di Medan dengan rakyat. Tapi kalau di Ambarawa ini tentara Inggris dan tentara Belanda melawan tentara Indonesia. Ya, Bu Risa pernah jelasin kan di Ambarawa itu setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri, ya kan? Pernah ingat? Nah, itu karena saat di Ambarawa itu perang melawan tentara Indonesia. Dan disinilah muncul satu tokoh pahlawan yaitu Sudirman. Saat di Ambarawa dia masih kolonel. Karena jasanya bisa membebaskan Ambarawa dari tentara Inggris dan Belanda, dia diangkat menjadi jenderal di situ. Jadi jenderal besar Indonesia itu dari sini, dari Ambarawa. Nah, ini yang boleh saya sebutin. Terus kemudian Bandung juga, di Bandung Utara udah dikuasai sama tentara Belanda. Kemudian tentara Belanda pengen menguasai Bandung Selatan. Dia bilang, kalau Bandung Selatan nggak dikosongkan, kalian kosongkan. Terus dia bilang sama Presiden Soekarno, dan Presiden Soekarno bilang udahlah kosongin aja. Yang penting jangan sampai ada korban jiwa, gitu kan? Nah, akhirnya rakyat Bandung dan beberapa tentara Indonesia yang ada di Bandung, mereka bilang, oke, kita taat sama Presiden, kita kosongkan Bandung Selatan, tetapi kita nggak terima kalau perkantoran, gudang senjata, kemudian gedung-gedung komunikasi dikuasai oleh Belanda, kita nggak terima. Jadi semua rakyat daerah Bandung Selatan diungsikan ke gunung, ke bukit atau ke wilayah-wilayah daerah Bandung sekitarnya. Kemudian sebelum mereka meninggalkan Bandung diapakan? Dibakar. Jadi sebenarnya yang bakar siapa? Yang bakar siapa? Rakyat. Iya. Jadi kalau ada yang punya pemikiran, wah sama tentara Belanda Bandung di bumi hanguskan, dibakar, bukan. Yang bakar bukan tentara Belanda, yang membakar rakyat Bandung sendiri, bakar rumahnya sendiri. Istilahnya gitu. Kenapa? Kan itu mau dikuasai sama Belanda. Mereka suruh pergi, oke kita pergi. Tetapi jangan sampai Belanda bisa menempati tempat kita. Bisa pakai alat komunikasinya, bisa pakai perkantorannya, bisa pakai gudang senjatanya. Sebelum mereka pakai, dibakar dulu. Nah, mereka pergi. Ya, namanya Bandung Lautan Api. Ya, oke. Nah, ini semua perjuangan ini adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Mereka sebelumnya belum pernah tahu rasanya merdeka itu gimana. Tetapi setelah merdeka, mereka baru tahu ternyata merdeka itu jauh lebih nyaman dan enak. Makanya perjuangannya mereka ini jauh lebih tangguh dan kuat daripada dibandingkan sebelum mereka merdeka. Karena mereka pengen mempertahankan kemerdekaan. Makanya waktu Bu Risa pernah setelin video tentang Inggris kalah dari arek Surabaya, ya kan? Inggris itu adalah negara yang selalu salah satu negara yang ikut perang dunia kedua. Dalam perang dunia kedua, namanya perang dunia, berarti kan perang dengan beberapa negara, itu selalu menang tentaranya Inggris. Tetapi saat datang ke Indonesia kalah sama arek Surabaya, gitu kan? Karena sebenarnya bukan kalah senjatanya, enggak, senjatanya arek Surabaya, cuman kan arek Surabaya punya senjata karena punya senjata rampasan dari Jepang saja. Jadi nggak punya alat canggih, cuman jiwanya yang canggih. Karena berkobar-kobar biar tetap ingin merdeka, ya kan? Wis gini, ya kan? Nah, dibanding dengan tentara Inggris yang datang ke Indonesia memang disuruh, udah kamu bertugas ke sana. Orang yang disuruh dengan keinginan sendiri, beda kan semangatnya. Nah itu yang sebenarnya, bukan karena senjatanya Indonesia jauh lebih canggih, nggak ada apa-apanya senjata Indonesia. Ini adalah perang secara fisik dalam mempertahankan kemerdekaan, perang fisik, bener-bener perang beneran. Nah, dalam mempertahankan kemerdekaan ada dua yang dilakukan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan ada dua, perjuangan secara fisik dan perjuangan secara diplomatik. Secara fisik ini tadi perang. Kalau diplomatik Bu, dengan perundingan demi perundingan.
Karena apa? Setelah Presiden Soekarno dan beberapa negara di dunia di luar Indonesia, khususnya negara tetangga, lihat, aduh Indonesia kok diserang terus sih sama Belanda, kan sudah merdeka. Karena Indonesia sudah merdeka, jadi banyak negara yang belain. Kan sudah merdeka, kok diganggu terus sih? PBB, Dewan Keamanan PBB, tolongin Indonesia dong, lakukan perundingan antara Indonesia dan Belanda, jangan sampai berantem terus, kasihan tuh rakyatnya. Nah, akhirnya mulai ada perundingan demi perundingan untuk menghindarkan peperangan. Disitulah yang dinamakan dengan perjuangan secara diplomatik, dengan berunding, dengan diskusi, dengan musyawarah, enaknya gimana.